Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, pada chapter sebelumnya berakhir saat Zalahan dipojokkan oleh boneka perang. Bahkan mereka mengejek Zalahan dengan berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan bisa merobek atau mengalahkan kami. Tentu saja itu membuat Zalahan terkejut karena setelahnya ia akan menjadi bahan permainan bagi para boneka perang. Di sisi lain, 3 sipir serigala yang berurusan dengan 4 macan Tianyu merasa khawatir apakah komandan mereka yaitu Tobatisan bisa melarikan diri atau tertangkap. Tapi Dugu Feng di sini mulai memanas-manasi mereka. Ia menjelaskan bahwa pastinya saudara kelima telah menangkap Tobatisan. Dengan begitu, maka kalian semua telah berakhir. Tentu saja para penjaga serigala tidak termakan oleh perkataan Dugu Feng. Tapi mereka masih nampak khawatir hingga muncullah sekelompok pasukan dengan seseorang berkata, "Jangan terlalu berharap dengan kata-katamu." Ya, seseorang tersebut menampakkan dirinya dan ternyata itu adalah Tobatisan beserta beberapa pasukan. Tobatisan menyamar menggunakan pakaian prajurit biasa untuk melarikan diri dari camp. Oleh sebab itulah, karena ia tidak memakai pakaian komandan, akan sulit untuk mengetahui posisinya. Tobatisan yang menghampiri Dugu Feng pun menjelaskan bahwa ia telah tahu bagaimana cara berpikir licik Zovan. Pastinya ia akan mengincar kepala komandan untuk menyudahi peperangan. Oleh sebab itulah ia memasang komandan palsu dan berbaur. Dengan begitu, ia juga bisa memanfaatkan keadaan tersebut. Pastinya pasukan yang dikirimkan untuk menangkapnya di kamp pelatihan merupakan pasukan terkuat, yang artinya kekuatan keluarga Luo akan melemah dan dengan mudah ia bisa mendapatkan Wingyet City. Tapi ternyata Dugu Feng nampak tenang. Ia sama sekali tidak takut dengan kata-kata Tobatisan. Malahan ia menanggapinya. "Justru itulah kau telah masuk dalam jebakan. Apakah kau tahu bahwa Komandan Zuo telah memprediksi apa yang akan Anda lakukan, yaitu berbaur dengan pasukan biasa agar sulit dideteksi. Tapi saat Anda menampakkan diri, maka semuanya telah berakhir." Lalu tak lama kemudian terdengar suara kembang api. Ya, Tobatisan nampak sangat khawatir karena instingnya mengatakan jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi ia masih belum bisa membaca bagaimana atau apa yang telah terjadi. Oleh sebab itulah ia kembali bertanya kepada Dugu Feng, "Sebenarnya apa maksud perkataanmu?" Lalu Dugu Feng menjelaskan sederhananya, saat posisimu terungkap, maka saudara kelima akan dengan mudah menuju lokasi Anda. Tapi salah satu dari sipir serigala menjelaskan, "Saudara kelima kalian, apakah kau lupa bahwa komandan telah mengirimkan Zalahan ke sana? Pastinya saudara kelima kalian tidak akan bisa mengatasinya dengan mudah." Tapi Dugu Feng menanggapinya dengan santai. "Mau bertaruh denganku? Aku yakin saudara kelima akan datang dalam waktu dekat dengan Zalahan yang telah dirantai." Tentunya awalnya mereka enggan mempercayai perkataan Dugu Feng, hingga pada akhirnya seorang prajurit pun berteriak, "Komandan!" Dan saat itulah terlihat pasukan mengenakan sayap terbang di udara. Tobatisan bahkan nampak syok. Apa itu? Apakah mereka benar-benar terbang?
Dan Du Gufeng pun menjelaskan, ya, mereka adalah boneka perang yang merupakan pasukan yang dibuat langsung oleh Komandan Zuo. Kita memanggilnya macan terbang yang berada di bawah komando saudara kelima. Toba Tisan yang melihat mereka secara langsung bahkan merasa merinding. Ia sudah berada di medan pertempuran berpuluh-puluh tahun, tapi ini pertama kalinya ia melihat pasukan yang terbang dengan sayapnya sendiri. Apalagi pasukan tersebut terdiri dari 100.000 pasukan yang setengahnya merupakan ahli ranah Tianxuan juga visi dewa. Walaupun banyak juga yang merupakan ahli ranah penempaan tulang, tapi karena mereka memiliki sayap dan terbang, itu akan membuat mereka lebih efisien. Dan ia bahkan yakin dengan pasukan tersebut mereka bisa mengalahkan 1 juta atau bahkan 2 juta pasukan sekaligus. Mendengar kata-kata Toba Tisan tentu saja membuat para penjaga serigala lainnya lebih khawatir lagi. Apalagi tak kalah mengetahui jika setengah dari mereka merupakan pasukan ahli ranah visi dewa dan juga Tianxuan, yang artinya setidaknya ada 50.000 pasukan. Awalnya mereka mencoba untuk mengetes seberapa kuat pasukan macan terbang dan serigala pembantai. Yang terkuat di antara mereka pun maju lebih awal bersama pasukannya. Mereka membuat formasi berusaha untuk menyerang pasukan Luo Yunhai, tapi sayangnya hanya dengan beberapa gerakan saja pasukan serigala pembantai dikalahkan. Bahkan serigala pembantai sendiri sampai terluka parah, tapi nampaknya mereka masih belum putus asa. 3 sipir serigala lainnya berusaha menyerang, tapi hasilnya sia-sia. Hingga pada akhirnya Luo Yunhai pun berkata, "Toba Tisan, menyerahlah, ini adalah kekalahanmu." Tentu saja itu bukanlah keputusan yang mudah, tapi melihat situasi dan kondisinya, lalu jika diteruskan akan mengakibatkan korban jiwa yang terlalu banyak. Pada akhirnya Toba Tisan pun berteriak, "Kalian semua berhenti! Aku, Komandan Toba, mengakui kekalahan." Tentunya awalnya ada beberapa orang yang kurang setuju dengan keputusan tersebut, termasuk Toba Liun-er dan juga Toba Liu Feng. Tapi karena keputusan Toba Tisan sudah bulat, pada akhirnya mereka hanya bisa menerima. Toba Tisan yang mengakui kekalahannya bahkan sampai tertawa. Alasannya ia tidak menyangka jika Zhou Fan lebih licik dan juga lebih gila daripada apa yang ia pikirkan. Di lain sisi, secara keseluruhan, sebenarnya hampir keseluruhan pasukan klan Luo hampir musnah karena mereka hanya terdiri dari pasukan rekrutan yang hanya berada di ranah penempaan tulang atau bahkan pengumpulan ki. Walaupun jumlah mereka 1 juta orang, tapi di medan pertempuran yang keras mereka hanyalah umpan. Mau tidak mau, Zhou Fan merekrut mereka untuk mengulur waktu. Bahkan itu membuat kepala keluarga yang menyaksikan merasa khawatir, karena jika diteruskan maka mereka akan kalah. Tapi suara tak terduga terdengar, yaitu suara yang menyatakan bahwa pasukan Quanrong mengaku kalah. Ya, pasukan keluarga Zuo yang berada di ujung kematian pun mulai bersorak-sorai. Mereka menangis karena pertempuran telah usai. Mereka yang masih bertahan hanya bisa bersyukur dan menunggu hadiah mereka. Adapun pasukan Quanrong, tentu saja mereka heran, padahal mereka memimpin dengan 2 juta pasukan.
Tapi kenapa tiba-tiba Komandan Toba mengumumkan jika mereka mengaku kalah? Tapi sayangnya mereka tidak bisa membantah keputusan komandan. Di sisi lainnya, Gu Santong yang masih terjebak dengan serangan Ghost King dan juga Penatua Yin Yang masih berusaha untuk melarikan diri. Tapi hadirnya informasi kekalahan pasukan Quan Rong membuat ketiganya gelisah. Ya, walaupun Gu Santong telah berhasil mereka tangkap, akan tetapi hanya menunggu bala bantuan dari pasukan keluarga Luo tiba. Dan itu tentu saja akan menyusahkan mereka. Oleh sebab itulah Sagi Heaven and Earth atau Penatua Yin yang bertanya kepada Ghost King apa yang harus mereka lakukan. Tentunya tidak banyak yang bisa mereka lakukan karena jika mereka melepaskan Gu Santong, maka Gu Santong akan menghabisi mereka. Tapi jika dibiarkan terlalu lama, kemungkinan bala bantuan akan tiba. Itu adalah sebuah dilema. Apalagi sejak awal Fang Qiubai tidak terlihat. Jika saja ada Fang Qiubai, mungkin mereka bisa mengulur waktu. Hingga tiba-tiba entah bagaimana Gu Santong pun hampir terlepas karena penghalang yang dibuat mulai melemah. Dan saat mengetahui faktornya, itu membuat Sage Heaven and Earth terkejut karena ternyata Ghost King melarikan diri. Ya, keduanya tentu saja kesal dengan keputusan tersebut, tapi Ghost King menanggapinya dengan santai. Kalian dahulu juga pernah melakukannya, jadi anggap saja kita impas. Dan setelah kepergian Ghost King, yang lebih buruk pun terjadi, yaitu kemunculan Zovan. Ia berkata, "Oh, berani-beraninya kalian menangkap anakku saat aku tidak ada di sini." Tentu saja kehadirannya sangat mengejutkan. Mereka bahkan berkata sambil ketakutan, "Zovan, bukankah kau seharusnya sudah mati di tangan ahli ranah eternal?" Zovan menanggapinya dengan santai, "Oh, 3 orang bodoh itu aku telah mengurusnya." Tentu saja itu adalah pernyataan yang sangat mengejutkan. Jika Zovan bisa mengalahkan ahli ranah eternal atau dunia maya, lalu bagaimana dengan mereka berdua? Ya, keduanya pasrah hingga akhirnya mengendurkan teknik mereka. Gu Santong pun bebas. Ia yang merasa sangat kesal dengan keduanya berusaha menginjak mereka. Tapi Zovan menghentikan. "Sanzi muda, hentikan. Bukankah itu terlalu mudah bagi mereka jika kau ingin menyiksanya?" Gu Santong menanggapinya, "Jadi apa yang harus aku lakukan?" Zovan menjawab, "Berikan mereka ulat darah." Nampaknya itu adalah solusi yang menyenangkan. Gu Santong bahkan langsung setuju. Ia pun memasukkan ulat darah secara paksa ke mulut keduanya. Mereka hanya bisa bertanya, "Apa ini?" Zovan menjawab, "Barang bagus." Dan setelah mereka memakannya, Zovan pun membuat beberapa tanda hingga mereka berdua pun kesakitan. Gu Santong pun bertepuk tangan senang melihat hal tersebut. Di sisi lain, Ghost King yang berusaha melarikan diri ingin melaporkan apa yang terjadi kepada Kaisar. Tapi tiba-tiba serangan jiwa yang berbentuk naga hitam melesat. Dan tidak butuh waktu yang lama, Ghost King pun benar-benar telah menghilang dengan satu serangan tersebut. Ya, itu adalah Li Jingtian. Qiu Yanhai dan Qiu King pun langsung memuji Penatua Li. Padahal baru beberapa bulan yang lalu Penatua Li kewalahan saat berhadapan dengan Ghost King. Tapi sekarang hanya dengan satu gerakan saja sudah membuat Ghost King kalah. Li Jingtian pun menjawab, "Ya, ini untuk memudahkan pekerjaan pelayan Zuo. Sekarang yang tersisa hanyalah berurusan dengan Kaisar." Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhua Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.